فليتفضل مشكور. Acara selanjutnya ialah tausiah yang akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Rizal Adi Wahab LCMA. Kepada Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul ma'bud, al-qail fi muhkami tanzilih. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه رسول الله أجمعين، ثم أما بعد. Ma'asyiral kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, remaja putra dan putri serta anak-anak kita semua. Yang besar tidak kita panggil pangkat dan gelarnya, Pak Imam ya. Yang kecil tidak kita panggil nama. Yang semua kita tanpa terkecuali insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bersyukur kita kepada Rabbul Izzati wal Jalalah yang alhamdulillah pada malam hari ini, tepatnya 3 Muharram, karena saat azan maghrib berkumandang tadi, hari kedua sudah berlalu dan sudah digantikan oleh hari yang ketiga Muharram 1447 Hijri. Semoga umur yang masih Allah berikan kepada kita semua dan kita sempatkan pula melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk dapat bermuajahah, bersilaturahim, bertolabul ilmi, bahkan tadi sambil melaksanakan sholat isya berjamaah di Masjid Jami Al-Huda Perawang ini. Allah masih berikan kita kesempatan, alhamdulillah.
Semoga itu semua menjadi bekal dan amal soleh kita untuk kepentingan dunia kita ini, terutama untuk kepentingan akhirat kita kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyil mustafal akhyar. Semoga salawat dan salam kita semuanya dan seluruh yang dinyanyikan oleh grup hadroh tadi adalah solawat sebetulnya itu. Lai paham nanti kalau tadi ini dong. Lainnya ya, ada ustazah mendampinginya. Semuanya adalah solawat kepada Nabi, memuja-muji Nabi. Cuman pesan kepada pengurus bagaimana tahun depan umpamanya. Saya suka juga dengan hadroh nih Pak. Ya Pak pengurus ya. Cuman kalau dapat ini entah kaca ini atau kaca itu dibuka biar di bagian di luar, sehingga suara musik dentum-dentum itu jangan di dalam masjid. Itu saran saja kalau boleh ya. Sehingga suaranya bisa dengar tapi nampilnya di luar. Gimana teknisnya itu insya Allah bagian takmir masjid kita yang lebih tahu untuk mendesain itu. Setuju ya? Maka karena memang beliaulah yang pantas untuk dipuji, untuk disanjung. Kenapa beliaulah yang pantas untuk disanjung? Karena dia sudah memberitahukan kepada kita semua sehingga tidak ada yang tercecer satupun. Ibarat air tidak ada satu tetes pun yang tersela. Sudah dia sampaikan semuanya, dan itu dinyatakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah di dalam surah Al-Maidah. Allah mengikrarkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang dengan ayat ini tidak ada alasan bagi siapapun kita dan apapun kita untuk tidak mencontoh beliau sebagai uswah dan qudwah kita semuanya. Dengan lapas kita berselawat dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alayka ya Nabi Allah, wassalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Jami Al-Huda yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Saya merasa mendapat satu kehormatan besar di mana malam hari ini didaulat untuk menyampaikan tabligh akbar di tempat yang sudah lama saya harap-harapkan. Sejak tahun berapa tuh ya? Sejak saya masih di Gontor kalau nggak salah, karena ada saudara saya tapi saya nggak tahu rumahnya di mana. Almarhum Bapak Haji Amir. Anaknya ada Ustadz M Yusuf, saya nggak tahu di mana rumahnya. Konon katanya di Perawang. Tapi saya tidak pernah diundang-undang ke sini. Tapi di Siak ini sering. Di masjid yang besar itu saya tidak tahu namanya apa, pernah. Kalau di Minas, Masjid Al-Huda, kemudian Masjid Al-Fatah, di Minas itu ya, termasuk di Islamic Center di Siak. Apalagi di dalam kebun-kebun sawit yang tidak terhitung, dijemput antar. Tapi yang di kota Perawang tidak pernah. Maka malam hari ini saya merasa mendapat suatu kehormatan besar, yang harapan saya itu akhirnya malam ini tercapai walaupun disambut oleh hujan lebat Pak Imam ya. Alhamdulillah, hujan lebat ini pertama berkah buat yang mengharap-harapkannya. Ketua Pak Imam tadi mengatakan ini keberkahan, amin. Tapi sekaligus ujian bagi yang pangalih. Ya, dia gara-gara hujan tak tolong melangkah kaki oleh. Ini mic-nya sampai keluar ya Pak Imam. Ada mau dehnya, jangan terlambat. Inilah momentum untuk bersilaturahim, untuk bertolabul ilmi, untuk beriktikaf. Sekaligus pasang iktikaf nih.
Yang paling pojok ado lo limau lah. Jeruk ado. Ya. Anggur ada. Apa le do, Pak? Kue itu kue cinta saya itu. Gara-gara kue itu saya jadi jatuh cinta sama istri saya di belakang lu. Apa namanya kue itu? Ado agar-agar. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah yang masih ragu-ragu untuk melangkah, bismillah datang. Kue masih banyak, panitia. Alhamdulillah, panitia anak-anak muda semuanya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semakin istiqomah dan semakin semangat. Siap? Tadi banyak mata hilang ini mana? Oh, yang di situ. Sinilah di tengah ketengan itu. Lah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Jadi insya Allah kehadiran kita semua di masjid ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah dan amal soleh. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Huda yang dirahmati Allah. Kalau ada tahun yang harus dimuliakan, kalau ada tahun yang harus disemarakkan, kalau ada tahun yang disanjung-sanjung dan dipuji-puji, maka tahun itulah tahun Hijri. Kenapa Ustaz? Karena 1447 tahun yang lalu, 1447 tahun yang lalu, ini dapat dibuktikan bahwa 1447 plus 3 hari, sampai maghrib tadi 3 hari, terjadi peristiwa yang dahsyat yang itu dicatat oleh tinta sejarah. Tidak ada yang bisa menolak bahwa Rasulullah diperintahkan Allah untuk hijrah. Dari mana? Dari Siak ke Pekanbaru. Enggak ada. Dari mana? Dari Masjidil Haram, dari Makkah Al-Mukarramah ke Yasrib namanya dulu, sekarang namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Kapan itu terjadi? 1447 tahun yang lalu plus 3 hari. Tak ada yang bisa bantah. Ditulis dengan tinta emas sejarah. Saya nanya sama mahasiswa-mahasiswi, ini protokol mahasiswa saya atau Fakultas Syariah? Nah, pernah lihat saya gitu ya. Saya nanya sama mahasiswa-mahasiswi saya, baik di UIN atau di Unri, sering, hampir tiap tahun saya masuk kelas saya tanya. Dan sekarang saya tanyakan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda ini. Iya, Al-Huda ya? Saya takut sebut salah. Kita bertepatan tanggal 3 Muharram 1447 ini bersamaan dengan tanggal 28 apa? Juni tahun 2025. Biasanya 2025 itu, sini kan tidak ditulis nih. Aneh. Jate. Di bawah 1 Muharram. 1 Muharram itu kan? Jate enggak di bawah 1 Muharram. Biasanya orang tambah di belakangnya M. Apa artinya lo? Masehi. Nah, saya tanya dulu grup Hadroh. 2025 itu maksudnya apa? Masehi. Berdiri dulu bro. Ya itu kan artinya tahun 2025 Masehi. Maksudnya kelas berapa? Kelas 8 betul kelas 2 ya, sanawiyah ya. Ya. Maksudnya 2025 Masehi itu maksudnya apa? Ini mahasiswa kok tadi nggak bisa jawab dulu. Makasih. Siapa Pak yang bisa jawab?
Yang inilah, yang senior sedikit lah. Mahasiswa mana? Abang pengurus itu panitia. 2025 itu kira-kira apa itu? 2025 M katanya. Masehi kan? Maksudnya apa? Dan kalau ceramah kalau sampai udah kamu kalian tojol. Yang kumis obat. Maksudnya apa? Juga kamu dong. Mahasiswi ada? Maksudnya apa? Nabi Isa wafat kata beliau. Mendekati. Alhamdulillah. Ada lagi? Baik, sudah hampir menyentuh kebenaran. 2025 M artinya sudah 2025 tahun yang lalu Isa lahir. Itu Mas Dino yang bikin kalender Masehi itu. Mas Dino, Dinosius namanya. Enggak, Mas Dino dia nama Mas Dino Dinosius yang membuat kalender Masehi ini. Bahwa kata dia 2025 tahun yang lalu Isa putra Maryam dilahirkan. Tapi dia tidak yakin. Kenapa? Dinosius tidak yakin. Dinosius itu yang bikin kalender ini. Jangankan Dinosius, yang menganggapnya dia Tuhan saja sampai hari ini tidak yakin betul tak 2025 tahun yang lalu bisa lagi. Kalau yang bikin kalender tidak yakin, bagaimana dengan orang yang sekarang kan? Apalagi tanggal 25 Desember batulah belakang dengan isi yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi kita tidak bahas itu. Besoklah akhir tahun ceritakan itu. Kita tahun baru Islam cerita ya tak? Lah? Jadi tidak ada bukti bahwa 2025 tahun yang lalu Isa lahir. Sampai detik ini tidak ada yang bisa membuktikan. Tahun apa lagi? Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu. Ayat yang tadi saya mulai saat mukadimah Imam ya. Inna 'iddatas syuhuri 'indallah. Jumlah bulan dalam setahun itu, wahai anak-anak muda, catat nih benar-benar. 12 bulan dalam setahun itu Quran yang ngasih tahu. Sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun Isna asyara syahran fi kitabillah. Quran yang ngomong, bukan perjanjian lama. Tidak ada di perjanjian baru, tidak ada di Tipitaka, tidak ada di Weda. Hanya Quran yang menjelaskan bahwa umur setahun itu 12 bulan. Itu dituwe-tuwe Dinosius Januari, Februari, Maret, kilo sampai kini. Tidak ada bukti kebenaran. Jadi ini fakta sejarah. Yang ada itu apa? Muharram. Minha arba'atun hurum. Sudah ditegaskan oleh Allah. Di antara yang 12 itu 4 bulan di antaranya bulan yang dimuliakan, bulan yang haram berperang di dalamnya. Apa itu? 3 berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, terus Muharram, dan satu yang terpisah. Apa namanya? Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan yang diharamkan zaman Rasul, nggak boleh berperang itu. Dia apa bapak orang Iran yang Israel? Ini sama kok dua tak Muslim mana?
Tapi bagi Israel on tu ada dibantai tau hidung sana awak yang ada di Palestina ada on tu bulan haram dia. Anda awak bahas masalah itu dah ya. Allahu Akbar. Jadi kalau perlu Pak Ketua, mana Pak Ketua Pak Pengurus? Berhalangan. Sampai ke Pak Imam ya. Kalau saya boleh meminta, ya, lupakan tahun-tahun yang selain tahun Hijriah itu. Kalau saya pengurus masjid atau buat musola atau saya punya yayasan kecil Pak, tidak akan pernah saya tinggalkan kalender Hijriah itu. Pasti saya pakai, walaupun ke instansi resmi. Bahwa hari ini, termasuk saya punya TK kecil-kecil, tetap kalender Hijriah itu saya pakai Pak. Kalau ini lahir tahun tanggal 12 Ramadan nih. Nih ya, si kecil saya ini. Yang kakaknya 12 Syawal. Saya ingat abangnya itu 14 Rajab. Lupa-lupa ingat lah kita. Dia lah dicatat tuh Pak. Karena ini kalender yang dapat dipertanggungjawabkan secara histori. Sementara kalender yang lain, mohon maaf, tahun baru apa namanya, besok kan karena masih lama, tapi nggak apa-apa, saya ingatkan. Karena di Pekanbaru sejak tahun 2003 lagi Pak, saya udah kampanye itu. Dan saya udah melihat berhasil. Dulu sebelum 2023 saya datang pulang dari Mesir itu, kalau udah tahun pas tahun baru 2023 Pak, dari ujung pohon sampai ke kanan, dari Sail sampai ke kanan, dari apa namanya itu? Pokoknya dari ujung pohon itu trompet seluruh isi penuh. Di Perawang nggak ada ya? Nggak ada beda ya maksudnya. Itu trompet bukan sembarang trompet. Anak saya yang pertama udah S2 sekarang Pak. Kalau ditanya trompet apa, untuk tahun lalu trompet antunya sampai Iko. Trompet apa? Trompet hantu. Kenapa saya katakan trompet hantu? Karena memang trompet itu nggak sembarang trompet malam itu tuh Pak. Itu adalah trompet memanggil dewa. Yang sembarangan anak-anak, anak muda, jangan sampai bunyi trompet. Tak sadar boleh bunyi trompet, boleh, tapi jangan malam itu. Amalan trompet kan kalimat bertrompet untuk kau tangan. Oh, itu ada yang beli. Ada lagi anak-anak muda termasuk emak-emak haji pula lagi, pakai lengan mulu. Berwarna apa ya? Padahal itu hajah pakai lengan tanduk. Itu tidak sembarang tanduk dipakai malam itu jantu iblis tuh, setan. Masa hajah setan mau ada kalau setan? Itu iblis, lambang simbol daripada iblis yang memanggil trompet tadi. Kembang api sama. Kembang api malam hari itu adalah dalam rangka memberikan sinyal kepada dewa agar turun ke bumi. Jadi tahun baru 2005 yang kita sambut itu Pak adalah perayaan kaum penyembah berhala. Jolelo. Ya, walaupun jumlah di masjid hanya 2 juta orang, tapi suara ini kan dengar sampai kiri kanan. Mudah-mudahan sampai suara saya ini. Malulah awak bertrompet-trompet malam. Apalagi pagi itu boli kambing, boli ayam. Kan ada Pak? Boli jagung. Lalu mengipe-ngipe dulu. Orang lah ngorok jam 00, inyo mengipe-ngipe sambil lakonyang nyamuk inyo dia makan ayam dulu. Itu mohon maaf kalau bahasa Bangkina wong hangkung bindomo. Lolok lancak dari subuh nak kalambek. Betul? Kalau ada tahun yang harus dihormati dan diperingati, tahun Hijriah inilah sebetulnya. Jadi Bapak pengurus, kalau dapat tahun depan Pak,
ada pekan Muharram. Lombakan hadroh ini Pak. Ya, mungkin setiap MDA punya hadroh, setiap NTS punya hadroh. Tampilkan di depannya yang juara. Perlu kobau Pak. Kerbau dah. Iya dong. Masa di tengah-tengah pasar mencek kobau bayar? Merah. Lombakan azan, lombakan iqamah, lombakan sholat jenazah, lombakan bagaimana cara memandikan orang mati. Siapa lagi yang akan memandikan kita Pak Imam ya? Sempat anak-anak kita tak mandi, mandilah sopan ya kan bayar dong. Ya Pak, siapa Pak gue? Tolong hadiahnya jenazah yang berkualitas, kobau, kambiang. Lah, ini untuk 2025, 2026 Pak Camat memberi kelema. Lah tahun itu adalah perayaan tahun penyembah berhala. Titik tak pakai komando. Jadi begitu deh. Tapi kalau baru hijrah Pak, kalau perlu buat pekan Muharram. Lomba tilawatul Quran dibikin, hadiahnya besar-besar, sehingga mudah-mudahan anak-anak kita ke depan tahu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadis Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Apa dong? Kalau apalah dia apa? Imam. Muharram. Muharram 1 2 3 serentak. 1 2 3. Muharram. Far. Mantap. Tolong Pak pengurus hadiah ya. Tahun depan sambil dinyanyikan Pak. Ya, jadi hadiahnya sepatu sekolah umpamanya, tas sekolah, sehingga berlomba-lomba mereka. Siapa lagi yang akan mengenalkan tahun Islam ini? Saya tidak pernah memakai istilah Hijriyah atau Islam. Ini sanah Qamariyah, tahun bulan Qamariyah. Hebatnya bulan Qamariyah itu Pak, anggaplah awak amnesia. Oh, amnesia ini. Lupa ingatan. Ayo Pak kita sudah koko nampak itu. Allahu Akbar. Nak nengok tengok aja bulan Pak. Kalau lah bulan tu, Mas ya, pasti itu tanggal 15. Kalau di lacerikonya seketek di ujung situ, berarti tanggal 1, tanggal 2 bulan cek bulan baru. Lah begini di sebelah sana, berarti lah 28 kilo ini, 29, 28 tanggal berapa? Tanggal 3 Muharram, bulan di Sikoro, di Usudu itu. Pasti dia bulan sabit. Tapi sempat tahun Hijri, tahun Samsiah, tahun Matahari celah, aku menengok, tahu nama Matahari. Ada loh Matahari sabit. Itu Pak. Dan Matahari itu berada Matahari. Dan tidak ada matahari yang sabit, matahari paripurna purnama, matahari purnama, tidak ada Pak. Itu kalau lihat bulan. Iyo kalau nak hujan Ustaz, tengok aja lawi. Kalau pasang lawi, semakin pasang lawi, semakin dekat dengan pertengahan bulan. Nah itu yang harus kita pahami. Makanya pertukaran tanggal dalam Hijriyah, dalam Qamariyah saat azan maghrib berkumandang. Kalau bulan Samsiah, tahun Samsiah jam 00 ini, apa nengok bakau loloan. Jadi ini alasan kenapa kita harus bangga dengan bulan Hijriyah atau bulan Qamariyah ini. Maka mudah-mudahan seluruh tokoh masyarakat, ya, tokoh agama, apalagi guru-guru kita di Masjid Al-Huda, tahun depan kalau perlu digegap gempitakan. Teknisnya saya serahkan kepada Pak Imam dan pengurus Masjid Al-Huda kita ini. Amin ya rabbal alamin.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka mumpung ini baru hari ketiga di awal tahun, maka saya teringat sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi soal Isya saya bawa di rakaat pertama. Masih ingat ayat yang tadi kita bacakan, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap yang bernyawa, setiap kita yang hidup ini, setiap yang bernapas, apa yang diminta oleh Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya kita semua ini berpikir apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Enggak kalimat majazi loh Pak, enggak pakai kalimat kias, tapi bahasa Arab yang sharih yang dipakai Allah di dalam ayat ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hendaknya setiap kita muhasabah diri masing-masing, apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Di lain ayat Allah memperkuat ayat ini mengatakan apa? Wala taghurrannakumul hayatad dunya. Jangan kamu dilalaikan oleh kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat illa qalila. Tidak ada apa-apanya kehidupan dunia. Maka hidup di dunia kita ini sebentar Pak. Allah pakai kalimat ghad. Apa Pak Ji? Ghad. Ghad itu bahasa Indonesianya suap pagi. Artinya kita hidup di dunia ini tidak sampai satu hari. Maka Allah memakai persiapkan apa yang sudah kau persiapkan untuk hari esok. Karena memang besok awak tidak ada yang hidup lagi Pak. Buktinya udah sampai 50 tahun umur saya Pak. Betul. Kenapa? Wa inna yawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Satu harinya Allah 1000 tahun kita. Anggap seluruh di masjid ini kayaknya yang paling senior di masjid ini Pak Imam kayaknya. Ada yang lain Pak? Ada selain Pak Imam? Mana? Beliau. Bapak mungkin Pak? Dalam bahasa Jawa atau bahasa Minang atau Jawa? Umurnya kita berapa tahun? 65 tahun. 67. Anak yang di atas 67 masih ada? Ada Mak? Bunda? Kata Nabi, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang 70 tahun di atas. Kalaupun ada, qalil sedikit. Berarti ayahanda kita yang tertua di masjid ini sudah melebihi umur Nabi Muhammad. Ya kan? Umur bapak saya juga tidak sampai umur cuma 63 tahun umur bapak. Ayah saya meninggal waktu saya di Gontor kelas 3.
Ya kelas 3 SMP lah. Kalau ibu hampir 100 tahun kemarin, tahun 2003 baru meninggal. Sedikit yang sampai 70 itu Pak. Anggaplah umur semua yang ada di masjid ini Allah kasih 100 tahun. Berapa? Anggap 100 tahun. Oke, coba kita jumlahkan. Wa inna yawma inda rabbika ka'alfi sanah. Satu hari dalam hitungan Allah 1000 tahun di bulan kita. Coba berapa jam Allah kita hidup? Satu hari Allah 1000 tahun kita. Kita sekarang berada di tahun 1447 tahun. Kalau ikut bulan Qamariyah ini, jumlah hari jumlah tahun baru 1 tahun setengah. Belum sampai 1 tahun setengah ya. Kalau ngikut kalender Masehi ini berarti umur alam semesta ini, umur dunia ini baru 2 hari. Coba sekarang, andai kata Allah beri kita umur 100 tahun Pak, Bu, berapa jamnya Allah kita hidup di dunia? Bagikanlah itu. Udah jumlah, udah dapat kalkulatornya? Berapa? Nggak sampai 3 jamnya Allah kita hidup di dunia. Berapa jam? Nggak sampai, hanya 2 jam sepersekian umur kita, kesempatan Allah berikan ya hidup di dunia ini. Maka kata Allah, wala taghurrannakumul hayatad dunya, jangan kau ditipu, jangan kau terpedaya oleh kehidupan dunia itu. Kalaupun kaya, sekaya apapun kamu, tidak sampai 2 tahun, 2 jam saya kamu. Kalau kamu cilako jahat, maka cilako kamu jahat, kamu tidak sampai 2 jamnya saya, kata Allah. Silakan saja. Tapi kata Allah, saya Maha Rahman dan saya Maha Rahim. Maka oleh karena itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maka persiapkan apa yang sudah kau persiapkan untuk hari esok. Nah, dari sini kita mulai bertanya Pak, banyak tak problem kita di dunia ini Pak? Bu, tugas kita itu banyak apa enggak? Enggak banyak Bu. Ya. Satu kata Allah, bunya kata Rasulullah, Islam itu didirikan di atas 5 fondasi. Anda kita sampaikan dengan tauhid hidayah, memuhasabah diri kita. Mudah-mudahan jadi nasihat untuk saya sendiri khususnya, dan mudah-mudahan nasihat ini menjadi nasihat juga buat jamaah seluruhnya. Islam didirikan di atas 5 pilar. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini mutlak. Ibarat buah ini pohonnya. Sesoleh apapun orang, sederma apapun orang, sesosial apapun orang, kalau nggak syahadat nggak diterima amal. Ya, itu nggak perlu modal ya. Oke. Kemudian apa? Wa iqamis shalah. Ini penting disampaikan Pak. Karena hidup kita ini kata Allah lewat Rasulullah hanya antara 2 sholat. Maka 5 pilar inilah tugas utama kita dalam hidup ini. Sementara jadi dosen, jadi Pak RT, jadi Pak RW, jadi lurah, jadi ayah, jadi ibu, itu tugas sambilan. Bukan tugas utama. Tugas utama kita apa? Sholat. Dan masalah sholat waktu Isra Mi'raj sudah dijelaskan oleh Buya kita. Betul atau tidak? Dari 50 rakaat loh, sampai pada akhir 50 waktu, sampai pada akhirnya 5 waktu. Coba kita hitung. Logikanya masuk akal enggak? Atau semena-mena enggak Allah kepada kita Pak? Coba kita hitung Pak. 1 hari berapa jam deh? Ayo. Remaja masjid
Coba dihitung. Satu hari itu kan 24 jam. 1 jam itu 60 menit. Coba dihitung 60 menit kali 24. Berapa jumlahnya? Berapa? 1440. Terima kasih. Coba, tadi saya jadi imam, termasuk Pak Imam tadi mengimami sholat maghrib. Berapa jam, berapa menit kita sholat isya tadi? Hah? Kira-kira berapa lama? Hah? Kayaknya tadi nggak sampai 5 menit. Apalagi itu sholat berjamaah loh. Itu sholat berjamaah loh. Bayangkan kalau kalian Pak, apa sholat sendiri? Apa yang tak pernah jamaah ya tak? Yang tak pernah jamaah itu kayaknya ompet puluh doa selesai sholat zuhur Pak. Jadi yang sholat sendirian itu Pak ya, boleh saya katakan 80 sampai 90% tidak sah sholatnya. Ya, itu bisa dibuktikan Pak. Kenapa tidak sah? Karena baca Fatihah tak dalam mulut, di lisan memang dalam hayalan. Allah Akbar. Oh Allah, sorry. Allah sampai modok lah. Betul atau tidak Pak? Coba perhatikan orang sholat sendirian Pak. Coba saya baca sekarang Al-Fatihah. Mudah-mudahan bisa tanpa berhenti nafas Pak Imam ya. Man mau aja maaf kita. Menit kedua akan aku keluar mulai Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa tadi Pak? Berapa? 19 detik. Anggaplah 20 bayar. Kok ada orang ompet bodoh selesai surat zuhur? Coba Pak, coba ambil nanti kan, kalau di kampung atau balai-balai namun itu kan, atau ada malah orang sholat sendirian. Coba itu kadang-kadang selesai seminggu. Kapan baca Fatihah? Saya aja baca Fatihah tadi tidak pakai bernapas 22 jam. Kalau sholat subuh berarti ompet 22 jam. Sumayang rakaat pertama sama rakaat kedua. Allah masuk usul ini. Allah masuk kabirat. Allah masuk subhana rabbiyal. Allah masuk ayat pendek. Betul atau tidak Pak? Biasanya kalau sholat sendiri itu kalau tidak ngomong atau betul tidak? Coba baca inna atau inna sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mati lagi memang tidak setuju Pak. Saya paling cepat saya tambah apa 10 detik tuh Pak. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 10 menit. Al-Fatihah 10 detik. Baca Fatihah 20 detik. Inna a'tainaka qul huwallahu 10 detik. Lah 60 detik. Kok 40 detik selesai sudah zuhur. Jadi dapat dipastikan orang yang sholat sendiri itu ya dapat dipastikan 80%, kalau tidak boleh 100%, 80% tidak sah sholat. Kenapa? Syaratnya apa Ustaz? Bukankah Nabi mengatakan tidak sah orang yang sholat yang tidak dibacakan Fatihatul Kitab, yang tidak baca Fatihah sholat itu tidak sah sholatnya. Bukan saya yang ngomong. Nah nanti kita bahas masalah itu ya. Nah, artinya anggaplah sembahyang subuh 10 menit. Anggap zuhur 10 menit, asar, isya, maghrib, isya 10 menit. 10 menit kali 5. Mana kata tadi? Kata mahasiswi 1400 dari berapa? 40 dikurangi 50 menit jadi berapa?
Apa? 1440 menit dikurangi 50 menit 1390 menit. Hanya 50 menit Allah minta kita secara khusus menyembah. Kok masih banyak di antara umat ini yang tak mau sholat? Sholat jamaah nanti lah dulu ya. Sholat saja. Kok masih banyak di antara para manajer meeting alasannya, direktur meeting. Apa kurang waktu 1390 menit untuk meeting lo? Kenapa juga diganggu yang 50 menit itu? Sementara umur kita ini hanya antara 2 sholat. Silahkan kau jadi direktur dari subuh sampai zuhur. Silahkan kau jadi direktur. Tapi saat Allahu Akbar, berhenti kau jadi direktur, kau adalah hamba-Ku sholat. Begitu Pak Camat, begitu Pak Bupati, begitu Pak Gubernur, begitu anggota dewan, begitu juga Pak Presiden, kau hamba-Ku. Setelah sholat zuhur kita tunaikan, silahkan Pak RT jadi Pak RT, petani jadi petani lagi, pedagang jadi pedagang lagi, penjaga toko jadi penjaga toko, jadi dosen, jadi guru jadi guru, sambil nunggu asam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar berkumandang, stop jadi guru, stop jadi pedagang, stop jadi petani sawit, stop jadi penjaga toko. Berhenti kalian menghadap Aku, kau adalah hamba. Jadi sholat itu tugas awal pertama Pak. Jadi pedagang itu sambilan. Kok tukang tak berhenti kau jadi tukang, kau sekarang adalah hamba. Jadi sambilan seluruh Pak. Termasuk jadi ayah jadi ibu. Saat asal sudah ditunaikan, silahkan kau jadi aku, jadi eyang, jadi apa lagi? Jadi apa namanya? Batak apa namanya? Opung. Jadi datuk, jadi ama, jadi abang, jadi ayah. Sambil nunggu maghrib silahkan jadi abang, jadi ayah, jadi atuk, jadi eyang. Saat azan maghrib berkumandang, kau adalah hamba-Ku, tinggalkan semua. Itu artinya asal itu. Saat kita ditiupkan ruh, Allah sudah mempersaksikan itu kepada kita, Pak. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ini kalau tahun yang lalu nih ndak ngeroti wana coleko kwa, mulai malam iku lah ngeroti do Pak ya. Betul? Ngertos? Bayangkan Pak, kurang baik apa lagi Allah Tuhan. 1440 menit sehari, hanya 50 diminta sama kita secara khusus. Nak mau pahala yang banyak, berjamaah. Ya, sehebat-hebatnya sholat sendiri Pak. Kan ada yang beralasan tuh, awak tak bisa di musafiro. Ada alasan tuh Pak. Mana gitu angin musuh gitu. Dulu alasan gitu. Di Siak juga ada alasan gitu. Atau ada mau kipas ada, AC ada, lapiok punya. Buatan Turki lah, pakai Turki Pak ya. Di rumah lapiok musuh, kipela ada, mempertahankan sholat sendiri. Kalaupun sah, siapa dosa? Sarannya berat lagi, Fatihah nggak boleh salah. Salah Fatihahnya batal sholatnya, nggak sah sholatnya. Bayangkan. Kalau berjamaah, Pak Imam nggak bisa berisal budaya jawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ya, ruku ini ruku lawak. Ya, sujud ini sujud lawak. Fatihah tak dibaca. Pak Imam lain, awak tak. Kabirun tak awak baca. At-tahiyatul. Pokoknya Allahu Akbar kata Pak Haji, Pak Imam Allahu Akbar kata kita. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum kata Pak Haji. Assalamualaikum. Sah tak solat kita sebagai makmum? Sah tak? Sah. Apakah itu? 27 men. Yang mudah. Solat sendirian walaupun rakaat pertama dibaca Al-Baqarah, rakaat kedua surat Yasin, otak suci kalau sah. Betul atau tidak? Imammu datang ke musola ke Allah. Fatihah tak dibaca, Qul tak dibaca, hatta pokoknya ikut aja imam. 27 dan pasti sah. Kecuali Pak Imam tak konti. Tapi kalau makmum tak itu, makanya jadi imam itu tugasnya besar tak. Makanya saya suruh di Pekanbaru itu saya kampanyekan, kau dapat honor imam itu, gaji imam dinaikkan. Masa Pak Imam digaji terima kasih? Tak bisa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ketek. Tak tahu begitu. Amin kata makmum. Tak ada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai assalamualaikum. Sangat solat makmum Pak. Tak ada, mungkin ibu kan begitu lah. Bahkan yang belakang Pak Imam kan tak Pak Imam awal. Kalau Imam lebih lain. Kalau Pak Imam awal, soalnya kau tak kau langsung mundur itu. Ikut Imam kau nggak tahu itu. Tak ada doa lanjut. Itu dalam catatan Allah seluruh makmum solatnya sah, tetap dapat 27. Kecuali imam tidak dapat 20. Bahkan seluruh makmum dalam catatan Allah tidak sah solatnya. Tanggung ke imam soal. Ditanggung oleh satu orang imam tadi. Berat Pak. Bayangkan itu. Coba kita hitung sekarang Pak. Mana sang kalkulator tadi kakak udah masih buka kalkulatornya? Yo, coba hitung. Kalau sholat sendiri di rumah, coba hitung 5 kali kita di sholat satu hari 5 waktu kan? Berarti 1 kali sholat dapat pahala 1. Coba 1 kali 5 belas 5. 5 kali 7 seminggu. 5 kali 7 35. 35 kali ompek sebulan. Berarti ompek minggu kan? Berapa? Kali 12 bulan. Berapa? Berapa kan? 1000 setahun. Pahala sholat kalau sah ya. Ingat, kan sholat sendiri ceritanya nih. Kalau sah, khususnya Fatihahnya tidak salah. Karena salah Fatihah, batal sholatnya. Tidak sah sholat yang tidak dibacakan Fatihatul Kitab. Betul sah? Ya. Sekarang, ayo Kak, itu lagi Kak. Sholat berjamaah yang Fatihah tak dibaca, Qul Huwallahu tak dibaca, Subhana Rabbiyal A'la, pokoknya ikut imam saja. Kali 27 kali 5 sudah, kali 7 kali 4 kali 12 berapa? 45.000. Halo, woi, 45.000 ya. Coba dibagi 2 bulan. Sama dengan Bapak Ibu sholat selama 3.000 tahun. Itulah Maha Rahman Rahimnya Allah. Diberi kesempatan. Memang usia kita hanya 60 sampai 70 tahun. Tapi lewat
sama dengan orang yang umurnya 3000 tahun sholat. Itu dosa tahajud. Belum lagi yang Ramadan itu. Apalagi Lailatul Qadar. Tapi nak pahala 1000 apa tadi? 1700 tadi. Solat sendirilah tawi. Diberi kesempatan berjamaah malah tak mau Pak ya. Iko yang datang kan seolah berjamaah 5 waktu terus. Amin. Ya, saya perpendek. Inilah sajam rupanya Pak. Iko baru dimulai. Kalau tabligh akbar kau minimal 2 jam. Masih sanggup Bu? Masih? Baik hadirin wal hadirat. Dari solat pertama kali Pak, ayo kita perbaiki. Usikum wa iyaya. Mudah-mudahan jadi nasihat buat saya dan nasihat buat kita semua. Amin. Hanya diminta 50 menit oleh Allah dalam sehari semalam. Masih banyak yang enggak mau sholat. Abang-abang, remaja kasih tahu kawan-kawannya. Silakan kalau enggak mau sholat silakan bro, silakan enggak sholat. Sekali-sekali kan anak-anak muda yang ngokok ya. Sekali-sekali itu orang pun ngokok ke pahanya. Kalau ngokok ini ajak sholat mereka. Kalau tak ingat pun ngokok korek api tak hidupkan aman jadi karena kepanasan ajak sholat deh. Kalau begitu api neraka itu lebih daripada itu. Kullama najilat juluduhum badalna juludan akhar. Bukan hanya kopeng, bukan hanya gosok giginya, kulitnya dia hancur dan ditanamkan kulit yang bau. Liyadukul azab agar dia merasakan siksaan. Dasar Pak, jangan main-main dengan sholat. Bilang sama teman-teman kita itu Bang, bro ya, kasih tahu. Panasnya neraka dikasih tahu dia. Ya, kalau panas neraka tidak usah ngomong apinya. Cukup kita bicara tentang debu neraka saja. Kalau itu debunya neraka, bukan pasirnya, debunya. Ditaruh debu neraka itu di telapak tangan atau keinjak oleh tumit, debu bukan pasir. Lebih kecil debu apa pasir? Debu ya. Kalau debu pasir ditaruh di telapak tangan kita, apa kata Nabi dalam hadis qudsi? Cukup 1 butir debu itu membuat otakmu berdiri karena menahan panas. Silakan tidak usah sholat. Tapi kalau pun ngokok je tidak mau, kiok dia angkat sholat. Oke? Nah sekarang kita lanjut. Apalagi kata Nabi? Wasiyami Ramadan. Kita kemarin udah puasa. Coba lihat satu tahun itu berapa hari, bro? 365 hari. Berapa hari Allah wajibkan kita puasa? 30 hari. 365 diminta hanya puasa 30 hari. 24 jam 30 hari itu? Enggak. Sebelum terbit fajar hingga terbenam matahari cuma 12 jam Pak. Di luar itu nak makan sambil tidur, nak makan sambil mandi, nak makan sambil galui-galui, nak makan di bawah kasur silakan. Tapi yang 12 jam 30 hari itu jangan. Ndak neko-neko. Allah permintaannya sedikit. Dari 365 hari dalam setahun, saya minta kau stop makan dan minum 30 hari saja. Betul atau tidak? Kok masih banyak di antara kita yang kurang ajar sama Allah, masih sanggup meninggalkan puasa, kecuali yang punya uzur syar'i silahkan. Nah, kita percepat. Zakat wa itaiz zakat. Bayar zakat. Berapa zakat yang wajib itu? Cuman 2,5. Kalau kita punya 100, nah ini kan banyak pedagang di sini nih Pak ya. Kalau awak punya 100, 2,5 itu barah. 2,5 masih ada tuh awak 97,5. Ndak berkurang harus tuh awak dapat. Tapi masih banyak yang masih lalai tentang ini. Tapi hati-hati bagi yang tidak mengeluarkan zakat.
Kalau Allah yang minta hanya 2,5. Kalau Allah yang ambil enggak 2,5. Bisa jadi seluruhnya diambilnya. Nauzu. Mambilnya kenapa? Bisa tabakau kada itu. Ya, bisa laki awak tak sehat-sehat, bini awak tak sehat-sehat. Abi piti tu bobel. Ini bukan yang sakit gara-gara tak bayar zakat ini ya. Ini contoh. Bisa jadi juga kebakaran itu adalah cobaan. Gambarannya seperti itulah. Kalau Allah yang ambil tidak 2,5. Kalau Allah yang ambil bisa jadi 100%, Pak. Nauzubillah. Maka keluarkan 25. Karena 2,5 itu haknya para fuqara dan masakin atau yang 8 asnaf itu. Termasuk kurban. Ya. Yang Allah minta apa? Berapa tahun masih ada Pak Imam keluar izin nampaknya. Pak pengurus apa sekali saja. Korban kita tahun ini berapa Pak? 27. Berapa ekor? Hah? 7 ekor. Alhamdulillah. Coba kita hitung. Jamaah kita kira-kira jamaah tetaplah berapa kakak? Kira-kira 100 kakak. Kalau 100 kakak, 100 orang pesertanya kali 2.700.000. Berapa piti itu? 2,7 M. 270 juta apa bodoh? Berapa Pak? 2.700.000 kan? Tambah 0,2 M. 3,4 M dibagi beli kobau 25 juta. Berapa jumlahnya tuh? Berapa Pak Bendara? Betul 3,5 M. 2 M. 2,7 M ya. 2,7 M dibagi 25 juta. Itu apa bahas Kak? Mumpung ini bulan Muharram. Zulhijjah masih 12 bulan. Setuju Bapak Ibu? Berapa Pak? Kalkulator kakak berapa? 2,7 M dibagi 25 juta. Berapa? Supaya untuk kekuatan awak kan 2,7 M dibagi 25 juta. Berapa? Makanya mau mentongnya berapa? 108 kata Bu protokol. Berarti Pak, seharusnya korban kobau di musoji itu minimal 18 ekor. Jadi berapa ekor Pak? 7. Masih kiki awak di siko. Ayo bahas. Jangan bongi dulu sobik kiki dah. Coba hitung betul tak kita kiki. Bu, kita sekali makan kira-kira berapa biayanya? Sekali makan. Berapa? 5 boleh. Banyak kono dulu. Walaupun kenyataannya makan di Pecaleli itu 10.000 sekali makan ya. Anda bilang yang murah 10.000. Kata Pak Pengurus tadi 15.000. Sate tadi apa? Seporsi no? 7 boleh. Oke. Anggaplah 10.000. Pagi 10.000, siang 10.000, malam 10.000. Berapa biaya makan satu orang? 30.000 satu orang kali 30 hari 9 hari. Masa makan tak pakai minum sebulan 1 bulan ya. 1 juta 1 juta kali 12 bulan 12 juta untuk makan berapa orang? 1 orang. Kakak tu mana Pak RW ada? PRT? PRT. Kakak itu syaratnya apa Pak? Yang namanya 1 kakak itu berapa orang? Minimal. Satu kakak 10 orang. Minimal 10 orang. Tahu benar. Yang namanya kakak itu 2 Pak. Suami istri berarti ada anaknya boleh atau pengantin barunya boleh kan? Kan Pak? Suami dengan anaknya berarti juga apa tuh? Atau ditinggal cowok ini atau ibu dengan anaknya aja ibu tuh minimal 2 orang kan? Jadi butuh berapa
untuk biaya makan setahun. Kalau berdua, 2 juta bagi kali 2. 24 juta. Satu kakak berdua itu minimal berdua. Berapa dikasih oleh Allah? 24 juta. Benar tak 24 juta dari Allah, Pak? Walaupun hutang awak Tuhan dari Allah, kan? Makanya shadaqallahul azim izaqul inna a'tainaka al-kautsar. Ini dalilnya. 24 juta. Mau kau hutang kek, mau minjam kek, mau apa, pokoknya tetap makan kan? Buktinya wah itu. Diminta ke pengurus masjid 2 juta tujuan. Dari 24 juta, kok masih sanggup mulut awak mengatakan awak adalah orang mampu? Tidak ada kiki dulu. Kiki tak dulu. 24 juta dibayar Tuhan untuk makan. Ya, diminta ke pengurus masjid untuk korban 2 juta tujuan. Tidak tolong awak membayar, tidak ada kiki dulu. Ada mau itu just for homo. Orang masuk kampung dia usul gitu doang bodak, ya, ikuan, pulsa, pakai handphone, SPP anak, jajan anak, hanya untuk makan tok. 24 juta orang. Jadi sangat maha rahman dan maha rahim Allah, Pak. Tidak dikasih tahunya orang yang tidak mampu itu kayak apa. Kan ada dijelaskannya. Yang ada kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini telah rahman dan rahimnya Allah. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai kemampuannya. Betul. Lain ayat Allah mengatakan man istaqa'a, bagi yang mampu. Dalam hadis juga ada, barang siapa Allah lapangkan rezekinya, walam yudahi, tidak mau berkorban, fala yaqrabanna masjid, musallana, jangan mendekat ke tempat sholat Idul Adha kami. Betul, bagi yang dilapangkan rezeki. Hadisnya sahih, ayatnya juga mutawatir, ayatnya juga benar. Tapi kenapa ayat ini terus yang kita pegang, seakan-akan tak ada ayat yang lain? Tanda rahman dan rahimnya Allah, ada ayat yang lain, Pak. Apa ayatnya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Apa arti itu, Ustaz? Satu yang kau persembahkan untuk Allah itu perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sebagai sebutir satu butir. Satu butir itu ditanam. Orang berinfak itu ibaratnya orang yang menanam satu butir benih, habis seakan-akan hilang, habis. Tapi ketahuilah kata Allah, satu yang kau tanam itu akan melahirkan 7 cabang. Masing-masing 7 cabang itu mengeluarkan 100 benih yang baru. Artinya apa? Satu yang kau tanam, satu yang kau infakkan, kalau ganti 700. Bahkan hanya tidak 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan karena Allah Maha Kaya. Kenapa tidak ayat ini yang dipegang? Kenapa la yukallifullahu nafsan? Kenapa ayat man istata'a juga lagi yang dipegang? Pegang ayat ini, Pak. Satu yang kau persembahkan Allah ganti 700. Coba lihat orang yang berkorban. Ada yang jatuh miskin tak? Tidak ada. Tahun depan malah bodoh lo dah mau gue. Tahun depan 3 lo gue. Jadi
berkorbanlah, Allah mampukan. Jangan nunggu mampu bawa korban. Kalau prinsip mampu dulu bawa korban, insya Allah tidak akan mampu-mampu. Coba pasang niat hari ini yang belum berkorban sama sekali, titip langsung ke bendara. Siapa nama Pak Bendara? Pak Husen. Pak Husen, tolong dicatat ini kurban saya untuk tahun ini 1.000. Bulan ini kau dikasih 1.000. Besok rezeki ada, ini 150.000 tiap bulan. Kalikanlah 12 bulan. Bos, suami tidur nanti. Kenapa? Kalau udah dimulai, Allah pasti mampukan. Allah yang janjikan, satu yang kau beli Allah ganti 700. Percaya nak sama Quran? Yang kita sampaikan Quran. Bahkan Nabi mengatakan, "Mana qasad malu shadaqatin bal yazdadu bal." Tidak berkurang harta jika disedekahkan, bahkan bertambah. Ini prinsipnya, Pak. Daftar haji walaupun hanya pitin daftar 5.000, tengok Allah akan mampukan kita. Lah, jadi mudah-mudahan besok nak 7 ekor lah. Minimal 10 ekor. Amin. Ya, idealnya dengan jumlah 1 kakak tadi minimal berapa tadi deh? 108 ekor kobong. Kalau 1 kakak 1 nama. Dan bagi yang mampu tadi yang siapa? Tidak dijelaskan oleh Allah yang mampu itu, yang tidak mampu itu siapa. Bagi saya Pak, saya definisikan siapa yang tidak mampu itu. Kakak yang tidak mampu adalah kakak yang sudah ada yang mati. Kakak itu karena kelaparan. Itu keluarga tidak mampu. Pak RT ada warga Pak RT yang mati, tahu tidak? Karena tidak makan. Berarti warga Pak RT itu wajib berkorban semua. Itu aja Pak. Oke? Kurban termasuk haji. Buka rekening untuk haji itu. Allah akan mampukan. Ini namanya tafaul, optimis. Kalau Allah berkehendak, barulah terjadi kun fayakun. Inilah hijrah ini yang diajarkan Rasulullah, yang diambil hikmahnya, akidah, keyakinan. Termasuk diantaranya syariah ibadah. Makanya kita bahas tadi semuanya. Ibadah, solat, puasa, zakat. Yang ketiga, akhlak. Dengan solat yang benar kepada Allah, memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan, berarti kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya lanjutkan ini masih panjang sebetulnya. Cuman masalahnya nampaknya nak mendongo loh, hadro nampak ya. Kue masih ada lagi deh. Masih banyak. Dia jangan sampai ada yang tersisa Pak Imam ya. Jangan, kalau tersisa banyak bawa pulang ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita jadikan momentum peringatan tahun baru Islam ini 1 Muharram 1447 yang malam ini hari ketiga Muharram. Kita maknai tahun baru Islam 1 Muharram 47 dengan meneladani semangat juang Rasulullah yang kita sampaikan tadi. Itulah spirit yang diajarkan Rasulullah untuk kita teladani. Rasulullah dijamin maksum, beliau dijamin masuk surga, tapi sampai tengkak kakinya untuk sholat, sampai bapese tikonya apa namanya kah, jidatnya karena sujud, padahal dijamin masuk surga. Begitu puasa, begitu tentang hartanya, sampai tidak pernah ada uang yang nginap di rumah Rasulullah itu. Kenapa? Sebelum dia berangkat sholat subuh, seluruh hartanya sudah diinfakkan sama beliau, padahal dijamin masuk surga. Awak jangankan dijamin, mati dengan husnul khotimah pun ulun tontu lepa. Maka semangatlah kita sholat ya, semangat kita berpuasa,
semangat kita berinfak, bersedekah, berzakat, termasuk semangat pula untuk kita menyelesaikan fardu haji. Haji itu tidak disunatkan, tapi diwajibkan menjadi fardu. Mana mungkin Allah memfardukan sesuatu kepada kita kalau kita tidak mampu. Barangkali kita belum serius meminta kepada Allah lagi. Serius cerdas Pak Ustaz. Gampang saja kalau ira-isa saya Pak. Ini bagi kita yang belum haji ni ya. Pernah tak meminta kepada Allah untuk bisa haji seperti kita mendoakan istri kita yang sakit agar sehat? Atau suami kita belum ada kerja lalu berdoa kepada Allah, solat tahajud kita berdoa, ya Allah, dapatlah kojo laki dan menetes air matanya. Sama, ya Allah, hajikan aku ya Allah, bla bla bla. Belum, sudah atau belum? Kalau belum wajar ulun haji. Ibarat kata proposal ke Pak. Masjid buat minta bantuan ke bupati, ke gubernur, proposalnya lengkap. Lah lengkap proposal tu ada stempel, ada RAB, kalau dia tentu lolos le. Apalagi kalau proposal tak pernah ada roh. Tak apa pun nak dibantu-bantu dekat bupati. Proposal tak masuk nak minta bantuan tu bercara. Yang proposalnya lengkap belum tentu lolos. Apalagi tak ada proposal. Begitu juga meminta merintih sama Allah tak pernah. Tak akan pernah haji. Memintalah insya Allah. Kalau Allah berkehendak kun fayakun. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, 1 jam setengah hampir sudah saya sampaikan semangat Rasulullah dengan momentum tahun baru Hijriah ini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dan mendengarkan suara dari masjid ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengisi tahun Hijriah 1447 ini dengan sangat efektif dan efisien, dan betul-betul menambah amal soleh, amal jariah kita untuk dunia kita ini, terutama untuk akhirat kita kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Bermunajat kita kepada Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ikhwanana al-muslimina fi kulli makanin i'la'an li kalimatika ya rabbal alamin. Allahumma salli ikhwanana al-muslimina fi Palestin, fi Gaza, fi kulli makanin ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin tahriran lil aqsas syarif, tahriran lil aqsal mubarak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.